Yang pertama kita masuk dulu ke baru ya. Baru. Nah, di sini namanya contohnya saya latihan Debian 11 TKJ 2. Udah ada ya. Udahlah, 2 ya. Nah, dari sini lihat, ini ada name kan? Ini nama, folder. Foldernya itu terserah kalian mau disimpan di default-nya atau kalian buat dokumen sendiri. Kalau mau buat dokumen sendiri, contohnya pas saya udah buat sebuah dokumen di kelas di drive C. Tinggal pergi ke sini nih, lihat sini ya. Klik panah ini, klik terus lainnya. Cari folder kalian di mana. Klik ini, baru select folder. Baru ke folder kalian. Nah itu, karena saya foldernya di D, defaultnya saya di D, sengaja disimpan biar gak penuh ya. Saya cuma mengubah dari D-nya C menjadi D saja, gitu. Nah, tata cara untuk memasukkan image iOS dari DVD Debian itu ada 3. Yang pertama itu kalian bisa masuk di sini di ISO image di sini ya, di sini, atau nanti setelah ini beres ya. Ini yang pertama. Terus dan jangan lupa juga dari tipe ini. Nah, ada tipe, ada versi. Kebanyakan kemarin rata-rata saya lihat itu yang tipenya masih menggunakan Microsoft. Padahal yang akan kita install adalah Linux. Maka yang dipilih adalah tipenya Linux dan versinya Debian 64 bit. Walaupun di dalamnya ada Debian Buster 11, Debian bla bla bla, tapi biar kita fleksibel gunakan Debian yang 64 bit. Ini ada Linux, pilih Linux. Ini jangan lupa ya, ini harus pas. Debian. Kalau kalian ini tidak pas, maka tidak akan jalan sih OS Debiannya, ya. Oke. Udah beres? Next ya. Next. Nah, di sini lihat. Kita akan menggunakan si RAM-nya. RAM-nya mau berapa GB yang kita gunakan? Ya. Mau berapa GB yang kita gunakan? Contoh, di sini ada default-nya itu 2 GB atau 2048 MB. Kalian bisa menggunakan 2 GB atau lebih dari 2 GB. Ya. Default-nya itu biasanya bisa menggunakan 512 MB. Tapi biar kita cepat cara installnya, biar kita loading atau write untuk membaca si filenya, ya gunakan saja 2 GB saja. Atau paling minim itu 1 GB atau 1000 berapa? Megabyte. Bukan 1000 berapa? 1024 megabyte. Ya. Oke, saya di sini akan menggunakan 2048. Silakan sekali sama ya. Terus untuk prosesornya, ini kan RAM, ini prosesor. Kita gunakan berapa prosesor yang kita gunakan? 1 CPU kah, 2 CPU kah, atau 4 CPU kah? 2. Karena spek komputer di lab ini 4 CPU sama dengan laptop saya, kalian gunakan 2 CPU aja biar cepat lah. Jadi ibaratkan orang boga delman, udara yang makin hiji atau 2. Kan kalau semakin loba kuda, semakin tenaga cepat kan? Nah gitu ya, sama. Jadi intinya jangan sampai melewati warna merah. Nah, oke, saya akan rubah ini menjadi 2. Oke, setelah itu next. Setelah next, baru muncul di sini namanya virtual hard disk. Nah, itu hard disknya yang kita gunakan. Kalau dalam realnya itu kan ada hard disk, ada SSD ya. Nah, sekarang pakai virtual. Di sini defaultnya itu adalah 20 GB. Karena kita hanya coba sedang latihan, bukan live server atau langsung kita install dari komputernya, hanya virtual. Jadi gunakan saja menggunakan 8 GB saja cukup. 8 GB cukup. Minim 8 GB saja ya. Yang hanya 20 GB menjadi 8 GB. Nah, setelah itu ini akan dirubah sama saya menjadi 8 GB ya. Oke, ini pre-allocate full size-nya boleh di checklist, boleh nggak silakan terserah kalian ya. Saya checklist di sini. Terus next. Nah, beres. Mesin name and OS tip. Nama name-nya dia Debian 11 MJ 2. Mesin di dalam foldernya yang mana? ID, user, Asus, bla 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 bla. Ya, sesuai ya. Terus
ISO image-nya masih kosong karena saya belum masukkan si PD Debian-nya ya. Terus hardware-nya, memorinya, RAM-nya 2 GB, prosesor 2, CPU. FP enable-nya POS. Disk says 8 GB. Ini udah benar sesuai dengan yang saya setting. Setelah ini selesai, baru kita finish. Maka si VirtualBox akan otomatis membuat sebuah mesin di sini, Grid ya. Grid membuat mesin akan muncul di sini. Makanya di sini jangan sampai kalian asal matikan, asal nyieun. Ini akan berpengaruh kepada si mesinnya. Karena apa? Kalian punya sebuah komputer seperti ini, kalian asal mademan, asal naon, ya otomatis akan rusak ya. Nah itu sama, VirtualBox sama. Oke, saya nunggu dulu 80%, 68. Yang lain sama nggak ribet gak? Nggak. Oke, yang ribet ya nggak apa-apa. Penting perhatian dulu ya. Oke, persen. Kamu itu ya. Sekarang kita mulai ke setting atau ke installnya atau cara memasukkan si di PD-nya. Yang pertama, tadi yang pertama, sekarang yang kedua ya. Kalian bisa masuk ke pengaturan di sini atau di setting, ya. Nah, sebenarnya di setting pun kalian bisa merubah nama, secara umumnya nama, terus tipe, versi, tingkat lanjutnya dan sebagainya. Ini bisa dirubah di sini semua. Sistemnya apa? Nah, untuk motherboardnya memorinya berapa giga bisa ditambahin lagi, gitu kan. Terus untuk user bootnya biarkan saja defaultnya seperti ini. Prosesornya bisa ditambahin lagi, enggak ya, karena 4 CPU, jadi dibagi 2 atau dikurangin lah ini ya. Terus tampilan ini PGA-nya biarkan saja karena kita akan menggunakan CLI, jadi tampilan teks saja ya. Terus untuk penyimpanannya, nah di sini kalian akan memasukkan DVD-nya. Jikalau yang tidak, dari satu dari mulai setting, sekarang yang kedua, yang ketiga tuh nanti ya ketika kalian masuk ke start langsung ditampilkan si DVD-nya. Oke, ini yang kedua ya. Bisa di sini, ini lihat sini. Lihat tanda plus CD. Klik. Nah, kalau di sini kosong karena saya udah ada di sini. Oke, saya akan install Debian 10 ya. Contohnya, tambah. Nah, tambah. Cari Debian-nya yang mana? Oke, Debian yang nah ini nih, Debian 11 atau yang ini, Debian 11.6 ya. Oke, open. Maka otomatis muncul di sini. Ya, kalau udah beres, muncul seperti di sini, klik 2 kali atau close. Nah, maka otomatis di sini lihat Debian 11. Ya. Kalau sudah, kalian bisa klik OK. Oke. Maka otomatis tersimpan di sini. Maka muncul di sini penyimpanan. Nah, ini lihat. Penyimpanan ID primary Depis 0 optik Debian 11.6.0 AMD bla 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 bla. Itu ya. Ini kalau cara yang kedua. Cara yang ketiga seperti kemarin. Udah buat, baru mulai dulu, nanti muncul sih itu cara simpelnya. Tapi kalau kalian udah paham, ya. Nah, contoh saya udah masukin semua. Sekarang kita klik mulai. Klik mulai. Nah, ya. Nah, ketika kalian muncul seperti ini kan karagok menutik ya, karagok nutiknya. Jadi kita melihat, oh ini kan muncul kagok gitu nutik ya. Caranya bagaimana biar kita menggunakan full screen? Nah, caranya pergi ke view di sini, pergi ke view ya, pilih scale mode, klik. Nah, kalau udah seperti ini, kalau bacaan switch, pilih bacaan apa? Muncul konfigurasi, pilih switch saja, switch muncul. Kalau udah seperti ini, kalian klik yang tanda ini. Nah, ini ya. Full set jadi enakan ya. Terus installnya ini, pilih yang install, jangan grafik install. Oke, boleh yang itu. Tapi kalau kita sedang belajar bahasa dasar, pilihnya yang install saja, ya. Gitu. Oke, sekarang pilih install nih. Install.
Oke, di sini muncul select a language. Ingat, jangan pakai bahasa Indonesia karena semua sistem itu bahasa Inggris. Pilih English. Di sini ada select your location. Ya. Pilih other ya. Other, cari yang Indonesia, berarti di Asia. Asia. Kalau saya kecepatan bilang ya. Terus pilih Indonesia. Oke. Nah, di sini configure lokasi. Nah, ini opsi kedua, berarti United States. Oke. Oke, lalu pilih configure the keyboard. Keyboardnya mau menggunakan bahasa apa? Ya, kita bahasa Inggris aja karena menggunakan bahasa Inggris. Nah, mulai ya. Nah, kalau ketika nginstal kalian si mouse-nya hilang, itu ayah nah. Terus kalau misalkan pas saya mau Windows lagi tapi mouse-nya hilang. Gampang. Kalian tinggal gunakan CTRL, ALT, Delete. Yang penting muncul sebuah kursor, cancel lagi. Yang penting muncul ini ya. Nah, ini kan lihat. Nah, ini lagi loading addition komponen. Jadi install komponennya. Beres. Sekarang networknya. Oke, barang-barang kalau yang udah paham ya, kalau udah yang kemarin nonton video tutorialnya, berarti udah paham sekarang. Apalagi sekarang saya menjelaskan dengan secara detailnya. Oke, configure beres ya. Nah, sekarang lihat. Di sini ada hostname. Ada yang tahu gak ini hostname apa? Nah, nama ya. Ingat, di sini jangan sampai lupa nama, password, jangan sampai lupa. Karena ini akan digunakan nanti ketika udah login. Oke, nama saya berarti apa ya? Biar wiki saja lah, biar gampang ya. Wiki. Terus continue. Domain name, nah domainnya mau menggunakan apa? Ya, mau .com, .co.id, .org, .xyz, .sid, bebas lah sisakan ya. Saya mau kan wiki.co.id ya, biar ini. Nah, ini harus diingat, jangan sampai lupa. Oke, continue. Sekarang, nah password atau root password ini untuk kalian nanti masuk ke dalam super user. Jadi harus diingat. Lamun pohon tuliskan matangna. Tapi lama biar gampang lah, ada orang sudah latihan ya udah 1 2 3 4 5 aja. Ya, biar gampang. Caranya gimana? Bener nggak? Sekarang lihat di show password. Pakai tab ya. Tab. Terus pilih klik pakai spasi. Muncul. Bener nggak ya? Muncul. Spasi lagi. Tab, masuk continuous. Sekarang si Debian-nya minta verifikasi passwordnya, samakan 1 2 3 4 5. Beres ya. Passwordnya ini 1 2 3 4 5. Sekarang verifikasi pun sama 1 2 3 4 5. Enter. Sekarang full name for the new user. Jadi untuk user kita ketika login kepada si Debian-nya, sebelum ke root itu ada user lagi ya. Biar tidak bingung lagi, kita samakan saja lah. Wiki juga. Wiki misalkan Wiki Triana ya, kayak gitu. Enter. Terus username-nya, user for your account. Jadi jangan pakai spasi kalau yang ini ya. Ini untuk usernya, untuk loginnya. Ya, tadi untuk nama, menempelkan nama di dalam sebuah akun. Sekarang user itu nggak boleh ada spasi. Kalau mau wiki saja, kalau mau wiki trianyanya digabungkan. Misalkan kalau Bayu apa? Nah, kalau mau satukan, kalau enggak ya udah buang saja, ya gitu. Oke, kalau sudah misalkan wiki saja, enter. Sekarang minta passwordnya lagi. Biar terpoho, biar gak lupa, samakan 1 2 3 4 5. Enter lagi. 1 2 3 4 5. Enter lagi. Nah, udah beres ya. Nah, di sini configure the clock. Ini untuk adalah tampilan si jamnya. Jam kita menggunakan apa? Indonesia, Inggris atau apa? Ya. Karena kita berada di Indonesia, karena kita berada di Jawa Barat, menjadi Western, Sumatera, Jakarta, Java, West and Central Kalimantan. Jadi menggunakan Western ya. Enter. Nah, enter. Kita tunggu. Nah, kali sini akan
loading additional komponennya. Ini akan membutuhkan cukup waktu yang lama. Nah, settingan di sininya kalian perhatikan. Oke, yang kemarin yang berhasil di sini nih. Setelah ini pilih yang mana nih? Yang mana? Yang atas. Oke, yang atas ya. Karena kita masih pemula, pilihnya guide use entries this. Enter. Partition this. Oke, karena ini satu, ya udah kita enter saja. Enter. Ini yang mana ini? Yang atas. Kenapa nggak pilih yang bawah yang spare part home slash partition atau yang lainnya? Karena kita masih pemula, belum paham struktur struktur dari si Linuxnya, maka gunakan yang all dulu ya. All. Sini finish. Oke, finish. Nah, ini yes atau no? Yes. Enter. Ini harus paham ya. Jadi harus paham tata letak step by step. Kalau salah step ini, otomatis ini si DB-nya akan salah. Jadi merah gagal. Ya gitu ya. Intinya jangan sampai kalian pas install penting mah ini nih salah. Nanti akan error. Nah, kita coba. Kalau misalkan saya ada yang error, ini berarti yang saya salah. Sesuaikan saja. Install ini kemungkinan kita akan terlalu waktu yang lama. Nah, ini masih tetap biasa ya. Jadi intinya tong sampai kalian install nggak install dulu gagal. Nah, diperhatikan ente, paham ente, penting install beres. Salah di mana? Kudu. Ketika salah, jangan solusinya lain salah. Jangan kan YouTube, jangan kan Google, jangan naon. Tapi tidak dipahami, berarti salah di mana? Ya, salah di mana? Hampir di diulang sampai ke skill. Pak, saya mau install remedial. Si dipilih teh error teh naon? Teu bisa ngasupkeun di pidina kanu virtual. Pantas error terus pindah enggak apa-apa nah gitu mah. Boleh dirinya kene, ya. Kasupkeun di PDF install, tapi di PDF tadi habisin kanu virtual box-nya pasti error kene parah ieu. Insert but wae. Aduh, bisa berapa kali Pak ngajelaskeun di meeting awal kene Pak pas pelajaran Debian. Nah, itulah tandanya orang yang tidak mau mengeksplor. Yang penting orang sesuai dina tutorial, enggak apa, dasarna kumaha. Padahal dasarnya ketika mau install, contoh kalian mau install Windows, ya kan gue ya flash disk kemarin kan diajarkan sama Pak Tatan kan install Windows kan, kita flash disk sarua, ya menerima flash disk tapi di pidina virtual, di pidina serius sarua asli, cuman narik kumpul beres, gitu, ya. Oke, ini bentar lagi, ada yang tanya nggak? Udah, lanjut. Tapi yang bareng, yang lain bareng nggak? Tidak. Oke, ya. Nah, setelah ini selesai, kalian, Pak, saya bingung pohode, udah pohoan pasti pohode. Dokter ini lah, dokter lain. Tapi santenan, saya menjelaskan sesuai dengan apa yang ada di konfigurasinya, biar kalian paham data konfigurasi installnya seperti ini. Nah, oke ya. Beres. Nah, sekarang install konfigurasi APT-nya. Ini APT ini penting ya, yang ada nanti di. Nah, lihat sini. Yes atau no? No. Kenapa yes? Nah, gini. Kalau kalian menggunakan Debian berbasis desktop atau kalian misalkan Debian Dino, you now have the option of scanning additional media. Apakah mau masukkan media-media yang ada di dalam DVD-nya atau enggak? Kalau enggak ya kita no aja, karena terlalu berat ya. Kita no saja. No. Terus ini? No. Kenapa no? Kalau ini pun bisa yes. Kenapa? Mirror. Jadi nanti tuh ada namanya repository untuk menginstal sebuah package ya. Nah, di dalam bawaan default Debian itu cuma ada 2 repository. Nah, kalau ingin langsung nambahin, kalian tinggal klik yes saja. Itu ada banyak fitur nanti ya. Nah, karena kita awal ya, kita nggak perlu ya, no saja dulu ya. No saja.
Nah di sini lagi install softwarenya. Kemungkinan itu akan lama. Silakan yang mau ikut install bareng-bareng, ya, mulai saja. Karena saya pun bisa nungguin, ya. Kita nunggunya jadi ya. Mak. Oke, kayak ini muncul kan sini. The system my anomaly apa ini? Ini yes or no? No, yes. 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 Hah? Yes. No atau yes? Yes. 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 Kenapa yes? Ini bisa no, bisa yes. 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 Yes or no? Yes. Kenapa yes? Ini untuk user survey. Jadi kita nggak perlu yes, no aja, ya, no aja, no. Nah muncul seperti ini, ya. Di sini paling pentingnya ada Debian desktop environment, ada GNOME, ada KXFCE, ya. Nah karena kita menggunakan sistem CLI standarnya Debian, ini nggak perlu ada bintang-bintang ini, ya. Pilih yang paling bawah aja di sini. Cukup satu bintangnya, dia kan kosong. Ya, ini kosongin lagi. Caranya pakai spasi, ke bawahin lagi spasi. Yang kita butuhkan hanya satu bintang, yaitu di standar sistem utilitiesnya. Ya, udah beres seperti ini. Pak, kenapa ya web server sama SSH server gak dicentang? Memang bisa, tapi ya kan kita mulai dari awal lagi. Yang harus paham dulu sebelum kesini. Ya, kalau sudah beres, kita enter. Nah, sekarang lagi install softwarenya. Oke, tungguin dulu ya. Kami nunggu. Kan kita ini udah beres. Oke, ini udah ya, grup install the group bootloadernya. Berarti pilih apa? Yes. Yes, ya ini perlu. Ini paling penting. Ini paling penting ya, paling penting. Yes. Nah sekarang install the group bootloader. Si group bootloadernya mau disimpan di mana? Mau di apa ini kelihatan? Enter device manual, secara manual atau otomatis? Ya, ya kita otomatis aja. Pilih yang paling bawah. Bawah aja. Enter. Ya, tunggu sampai selesai. Beres. Ya. Oke, tunggu sampai selesai. Sekarang beres finish the installation, berarti tinggal klik continue. Kalau udah sampai step ini, kalian berhasil installnya. Jangan sampai kalian installnya menggunakan yang desktop. Kalau desktop bukan salah, tapi untuk pelajaran di sini harus butuh CLI, ya. Oke, nah wiki Debian GNU wiki login. Ini cara loginnya seperti yang tadi. Menggunakan apa? Hostname-nya apa tadi? Wiki, enter. Nah, karena passwordnya kosong, ini kalau kalian diketik-ketik, pasti lihat, muncul passwordnya berarti. Emang di awal kan, ya apa sih?
di hide ya, di hide sama si Debiannya. Berarti otomatis tadi kan saya passwordnya 1 sampai 5. Berarti 1 2 3 4 5. Mau tinggal ya, mau kelihatan. Enter saja. Enter. Apa ini apa lagi tadi? Emang wiki ya? Wiki. Wiki Triana apa? Coba siapa lagi? Sebenarnya Triana. 1 2 3 4 5. Lah, wiki 1 2 3 4 5. Ya. Nah, kalau berhasil itu ini. Ini baru dalam sebuah usernya, belum berhasil. Oke, paham? Nah, kalau paham, silakan install ulangi lagi dari awal. Siap, Pak. Siap. So. Siap.